Ya, saudara tim Bagana dari DPC P3 tampak mengawal dari kejauhan satu mobil Jeep off-road juga berwarna kuning, Jeep off-road berwarna coklat. Kemudian beberapa mobil yang masih ada di belakang. Inilah suasana banjir di wilayah Kecamatan Nusa Bunggu. Ya, saudara, ini sejarah dalam rangka peliputan banjir bersama Ketua DPC P3 Kabupaten Cilacap, Khairul Anam. Bapak Khairul Anam, yang akan mengawal Ibu Ina Hadiana, DPRD Provinsi Jawa Tengah, fraksi P3. Mari kita saksikan bersama, saudara, bagaimana terjun langsung di lokasi banjir di Kecamatan Nusa Bunggu dalam penyaluran bantuan dari P3 Kabupaten Cilacap. Audio Jungle. Banjir melanda di beberapa wilayah di desa di wilayah Kecamatan Nusa Bunggu. Ini kita memasuki wilayah Klumprit, saudara. Di desa Klumprit terlihat kanan kiri tergenang banjir. Bila dilihat, saudara, dari kejauhan, juga Pak Ketua DPC juga melihat langsung bagaimana kondisi banjir di wilayah desa Klumprit, Kecamatan Nusa Bunggu, saudara. Ya Pak Anam, gimana ini banjir seperti yang Bapak lihat di kanan kiri? Nah, intinya prinsipnya kita sudah melihat secara langsung kondisi real. Ya. Memang benar-benar terjadi musibah banjir di Kecamatan Nusa Bunggu ini, dan kita langsung bisa melihat secara langsung, secara nyata bahwa ini bukan hanya informasi dari masyarakat, tapi kita melihat secara langsung. Inilah seperti kita ketahui bersama, luar biasa. Artinya banjir itu benar-benar mengganggu aktivitas masyarakat, mengganggu perekonomian masyarakat, yang memang kita harus hadir di tengah mereka. Kita perlu sedikit lah untuk membantu meringankan mereka supaya sedikit terobati dengan kehadiran kita. Tapi walaupun tidak maksimal, saya akui masih banyak kekurangan. Tapi inilah konkret, bukan hanya dari media apapun, tapi kita melihat langsung secara real kondisi yang benar-benar terjadi di lokasi banjir di Kecamatan Nusa Bunggu ini. Ya, kader-kader P3 tampak melambaikan tangan memberikan support terhadap pengawalan Ibu Ina Hadiana yang berkesempatan hadir meninjau langsung banjir di Kecamatan Nusa Bunggu, saudara. Luar biasa banjirnya, luar biasa. Ya, kanan kiri dilanda banjir, saudara. Persawahan, juga rumah-rumah, saudara, seperti yang terlihat di dalam layar monitor. Mudah-mudahan kita berdoa banjir di wilayah ini segera surut dan masyarakat dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala, saudara. Ibu Ina Hadiana akan langsung melihat ke pondok pesantren yang tergenang banjir di wilayah desa Klumprit, Kecamatan Nusa Bunggu. Ini juga motor mengalami mogok, saudara, di mana memang debit air banjir kali ini cukup tinggi sehingga banyak rumah-rumah tergendang banjir, termasuk pondok pesantren tergenang banjir. Juga di depan ada MTS Ma'arif NU 01 Darussalam Nusa Bunggu juga tergenang banjir seperti yang terlihat di dalam layar monitor. Ya, saudara, ini Ibu Ina Hadiana lah sudah sampai dan meninjau langsung banjir di desa Klumprit. Alhamdulillah saya bisa sowan di pondok pesantren Darussalam Nusa Bunggu. Alhamdulillah kepanggil dengan Gusnya, Gus
Gus Hasim, Gus Hasim berarti santri-santri pada diungsikan di lantai 2. Oh, diungsikan lantai. Tapi ada yang pada pulang nggak ya? Tetap wah, luar biasa, berarti tetap meskipun banjir tidak mengurangi semangat santri untuk ngaji. Ini Gus, saya dari silaturahim pangapunten nembe sowan, saya dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan saya dari Komisi E dari Fraksi P3. Secara simbolis ini ada selimut, ada saruni, mudah-mudahan juga dengan santri-santri di Pondok Pesantren Darussalam. Amin. Berarti ini sudah berapa hari? Satu minggu. Mulai Selasa lah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mungkin ini ada harapan kepada masyarakat atas nama dari Pondok Pesantren. Untuk masyarakat yang khususnya yang terdampak banjir ya bersabar dan bahwa bencana pasti akan berlalu. Dan pasti kita terus bersabar dan usahakan jaga kesehatan, jaga keluarga semua. Dan untuk seperti yang lain yang tidak terdampak, ayo kita sama-sama membantu daerah yang terdampak. Memang walaupun anak-anak kecil kelihatan senang ada banjir, itu sebenarnya susah kalau ada banjir kayak gini. Kegiatan lumpuh, Arak beli apa? Iya, mau beli apa susah gitu. Jadi sangat adanya dapur. Kira-kira di sini apa nih Gus yang masih dibutuhkan warga di sini yang harapannya gitu? Ya yang itu yang sembako mentah itu malah yang nah, kalau dapur umum itu makan yang itu ya sudah rata sudah siap. Tapi kalau yang mentah biasanya kan masih sedikit lah. Ini ada selimut juga, terus ini ada bisa dibantu ada handuk, ada alat untuk kebersihan ini. Jadi termasuknya sudah agak ini ya, agak surut. Berarti ini kalau malam itu kan hujan Bos. Tapi juga kalau malam hujan pasti matinya langsung. Yang tadi malam, yang kemarin malam. Berarti jenengan nggak berani tidur di bawah ya? Nggak berani. Nggak berani ya? Iya. Dan naikin. Ibu Ina Hadianala ya, tentunya apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap ketika Ibu terjun langsung ke dapil melihat saudara-saudara kita ini tertimpa banjir di Kecamatan Nusa Bungu ini. Saya sebenarnya tidak bisa berkata apa-apa ya, hanya tadi seperti yang disampaikan Gus Hasim, ayo seluruh warga masyarakat Kabupaten Cilacap yang tidak terkena banjir, saya benar-benar merasakan ini tadi sepanjang jalan ini semua sawah sudah seperti laut gitu ya. Jadi padahal keadaan hampir panen. Padahal keadaan hampir panen. Jadi kita merasakan betul bagaimana kondisi masyarakat di Kecamatan Nusa Bungu yang kondisi banjir ini bisa menenggelamkan hampir melumpuhkan 7 desa ya Gus ya. Ya Mas Hadi 7 desa 8 desa. Ya mudah-mudahan segera surut, kita berdoa. Mudah-mudahan semua masyarakat mempunyai rasa empati untuk bareng-bareng dengan ini dari teman-teman sahabat-sahabat NU, ada Banser, Fatayat, LKNU dan sebagainya untuk bisa sama-sama yang puyung ya untuk biar membantu masyarakat warga yang terkena banjir. Mungkin ada studi kajian Bu ke depan dengan dinas terkait yang terkait teknis. Jadi kemarin kami pada saat kita rapat bersama dinas terkait dari BPBD maupun Dinsos itu kami memang sudah memberikan skala prioritas Pak dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah itu untuk menganggarkan terkait penanganan bencana terutama untuk Cilacap Banyumas, karena Cilacap Banyumas ini sebagai supermarketnya bencana untuk di Jawa Tengah bahkan di Indonesia. Jadi lengkap ini di Cilacap Banyumas, ini Banyumas juga kena ya daerah Sungguh. Mudah-mudahan dan anggaran ini kita lakukan tidak cuma untuk tindakan anggaran yang sifatnya untuk penanggulangan, tapi juga sifatnya untuk tindakan yang preventif untuk menanggulangi itu yang dari APBD, baik dari BPBD, dari Dinas Kesehatan maupun dari Dinsos. Dan hari ini alhamdulillah juga sudah dikirim 1 truk khusus dari Dinas Sosial untuk makanan-makanan pokok yang sudah kita distribusikan anggaran lewat Dinas Sosial. Harapannya ya mudah-mudahan banjir ini segera surut sudah.
Ya, mudah-mudahan segera surut, kita bekerja sama, bersinergi, menyatu untuk saling menolong sehingga banjir ini segera surut semua. Pada pengambil kebijakan terutama bagaimana kita ke depan harus bisa memberikan kebijakan untuk menanggulangi banjir ini sedini mungkin ya. Untuk warga yang terdampak banjir itu tidak boleh surut. Airnya boleh surut, tapi tetap semangat. Kita bangun ekonomi, kita bangun kebersamaan, gotong royong supaya masyarakat yang terdampak banjir ini kita tetap merasa dibongkeh oleh kita, oleh mereka-mereka yang memang sedikit lah menyentuh mereka walaupun nilainya itu tidak banyak, tapi paling tidak bisa bermanfaat untuk mereka. Ini adalah tim-tim Bagana dari DPC P3 yang ikut membantu dan mengawal Ibu Ina Hadianala DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dapil Banyumas Cilacap, fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ya saudara, ini Ibu Ina Hadiana baru saja meninjau pondok pesantren di Desa Klumprit yang terkena musibah banjir. Seperti tadi yang disampaikan Ibu Ina Hadianala, beliau merasa prihatin dan berdoa agar musibah banjir ini segera surut. Tentunya ini mengganggu aktivitas masyarakat di wilayah Kecamatan Nusa Bungku, khususnya di pondok pesantren dalam aktivitas belajar mengajar di pondok pesantren ini, saudara. Ya, saudara, tim Bagana dari DPC P3 tampak mengawal dari kejauhan satu mobil Jeep off-road juga berwarna kuning, Jeep off-road berwarna coklat, kemudian beberapa mobil yang masih ada di belakang. Inilah suasana banjir di wilayah Kecamatan Nusa Bungku.